Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Rahmadianti, mahasiswa BINUS Online Learning jurusan Teknik Industri dengan NIM 260231864. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah karakter building dengan tema peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia. Masalah air bersih di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air yang layak, terutama di daerah pinggiran. Hal ini mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi di Indonesia. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan sekitar masih ada 30% masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih. Sanitasi buruk juga meningkatkan risiko penyakit serius seperti diare dan kolera. Permasalahan ini berdampak besar pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperparah kondisi, terutama dengan terbatasnya infrastruktur. Program seperti Community LED Total Sanitation terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, namun harus didukung dengan kebijakan yang kuat. Negara yang memiliki akses air bersih lebih baik biasanya memiliki indeks pembangunan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, solusi terhadap isu ini sangat penting untuk mencapai SDG 6, yaitu dengan tema air bersih dan sanitasi untuk semua. Dari masalah tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penting, yaitu pertama, bagaimana masyarakat memahami dan mengatasi isu air bersih dan sanitasi. Yang kedua, apa tantangan utama penyediaan air bersih dan sanitasi. Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Melalui observasi dan wawancara langsung dengan warga di Jakarta pinggiran, saya menemukan berbagai permasalahan serius, yaitu air yang tersedia keruh dan tidak aman untuk digunakan. Namun warga tetap menggunakannya karena keterbatasan akses. Mereka harus membeli air galon tiap hari yang menjadi beban ekonomi, terutama bagi keluarga besar atau yang berpenghasilan rendah. Meski beberapa warga menggunakan filter manual, solusi ini tidak merata karena tidak semua warga mampu membeli alat filter tersebut. Kemudian kerja bakti juga hanya dilakukan sebulan sekali dan tidak konsisten. Sedangkan kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Pencemaran sungai seperti di BKT diduga berasal dari limbah dan rumah tangga usaha lokal. Warga juga sadar bahwa air tercemar dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti iritasi kulit dan penyakit pencernaan. Walaupun informasi mengenai sanitasi tersebut sudah tersedia lewat papan larangan atau edukasi saat pandemi, dampaknya masih terbatas. Temuan ini juga menunjukkan bahwa persoalan sanitasi tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut perilaku dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, saya menyadari bahwa solusi terhadap masalah air bersih ini tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi yang bersifat menyeluruh dan kolaboratif. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi dan kualitas air dari sumbernya. Untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, dibutuhkan distribusi alat penyaring air yang terjangkau atau bahkan gratis. Selain itu, pembangunan fasilitas umum seperti keran air dan bak penampungan di area padat penduduk akan sangat membantu. Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan cara mengolah air secara mandiri juga penting. Perusahaan-perusahaan bisa dilibatkan melalui program CSR untuk menyumbang filter air atau membangun fasilitas sanitasi. Pelatihan teknis untuk warga lokal juga harus disiapkan agar mereka bisa mengelola fasilitas tersebut secara mandiri nantinya. Teknologi tepat guna seperti biosafety tank dan panel surya juga bisa dimanfaatkan, terutama di daerah yang sulit dijangkau listrik atau jaringan pipa. Akhirnya, agar sistem ini transparan dan bisa berkelanjutan, dapat dikembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi air dan sanitasi di wilayahnya. Dengan solusi yang menyeluruh dan partisipatif, kita bisa mendekatkan diri pada tujuan SDG 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua. Setelah melakukan wawancara langsung dengan masyarakat di wilayah pinggiran Jakarta yang terdampak krisis air bersih, saya mendapatkan pemahaman mendalam bahwa persoalan ini bukan sekedar isu teknis, melainkan realitas hidup sehari-hari yang mempengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan.
Melihat kondisi air yang keruh dan berbau namun tetap digunakan karena keterbatasan pilihan membuat saya sadar betapa privilege-nya air bersih yang saya nikmati selama ini sering saya anggap biasa. Saya juga menyadari bahwa upaya warga untuk mencari solusi secara mandiri, seperti memberi filter air atau membangun fasilitas umum, menunjukkan adanya semangat gotong royong yang luar biasa, meski tanpa dukungan sistem yang memadai. Dari proyek ini saya belajar bahwa peran aktif pemerintah dan kolaboratif lintas sektor sangat penting, agar solusi yang dihadirkan benar-benar berdampak dan berkelanjutan. Refleksi ini menumbuhkan rasa empati saya sebagai warga negara sekaligus juga mendorong saya untuk terlibat lebih jauh dalam isu-isu sosial yang nyata di sekitar kita. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.